Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Catur Prasetyo dalam materi pelajaran TIK membuat desain grafis dengan aplikasi Inkscape. Saya harap kalian semua sudah menginstal aplikasi Inkscape di komputer kalian masing-masing. Bila belum, silakan tonton video sebelumnya tentang cara mendownload dan menginstal aplikasi Inkscape di komputer atau laptop kalian. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita buka aplikasi Inkscape. Kita buka ikonnya, saya sudah ada di desktop sini. Tinggal klik 2 kali. Baik, aplikasi Inkscape sudah berhasil terbuka. Selanjutnya jika kalian perhatikan pada bagian menu di atas nih, kita menggunakan bahasa Inggris di sini. Bagaimana cara mengubah Inkscape dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris sudah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Di video tutorial sebelumnya saya ajarkan cara mengubah Inkscape yang bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat desain, biasakan untuk men-setting ukuran dari kertasnya atau area gambarnya ya. Seperti pekan yang lalu, pertama kita pilih file, kemudian pilih dokumen properties atau properti dokumen kalau bahasa Indonesianya, klik. Kemudian pilih display unitnya, misalnya pakai cm, orang Indonesia biasa menggunakan cm. Kemudian unitnya di sini juga ganti menjadi cm ya. Kemudian ini ukuran kertasnya, saya klik A4 yang defaultnya atau yang standarnya. Selanjutnya bisa kita ubah menjadi ukuran yang kita inginkan, misalnya kita pindah ke bawah US letter atau yang lainnya. Nah, bisa diperhatikan ketika kita mengubah kertasnya, gambar, area gambar atau kertas di belakangnya itu juga akan berubah ya, mengikuti pilihan kita. Oke, misalnya saya pakai ukuran A5 seperti pekan lalu ya. Nah, jangan lupa di sini ada portrait, berarti kertasnya vertikal. Kalau landscape itu berarti horizontal atau melebar ke samping. Kalau portrait itu memanjang ke bawah, landscape melebar ke samping. Saya pakai yang portrait saja ya. Kemudian kalau sudah selesai tinggal ditutup atau di close. Oke. Saya juga sudah ajarkan pada pekan yang lalu bagaimana menzoom ya. Di zoom atau kaca pembesar gitu ya. Untuk menzoom gunakan tombol shift, tahan, kemudian tekan tombol plus ya, yang di sampingnya backspace. Nah, ya, plus atau sama dengan di situ ya. Oke. Tapi kalau untuk mengurangi zoomnya atau zoom out, kita gunakan shift tahan, pakai yang tanda min di sampingnya angka 0 ya, di sampingnya angka 0. Nah, oke, seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan tombol kontrol CTRL ditekan, tahan, kemudian kalau mouse itu ada rodanya di bagian tengah ya, ada roda di bagian tengah, itu bisa digeser maju mundur. Nah, rodanya digeser maju mundur seperti ini sambil pencet tombol kontrol tahan ya. Kalau digeser maju ke depan jadi zoom in, kalau digeser ke belakang jadi zoom out seperti ini ya. Ini penting nanti saat kalian membuat desain, untuk detailnya kan perlu di zoom in atau zoom out gitu ya. Oke, itu tadi cara mengatur ukuran kertas serta zoom in dan zoom out. Hari ini kita akan belajar juga cara mewarnai objek gambar serta tulisan. Jika kalian perhatikan di bagian bawah sini banyak sekali warna, mulai dari yang disilang, hitam, dan seterusnya. Ini disebutnya sebagai color palettes atau palet warna ya. Color palettes atau palet warna ya. Ini bisa digeser, lihat digeser nih, ada tanda garisnya bisa digeser.
jumlah warnanya sangat banyak sekali yang bisa kalian gunakan dalam proses pewarnaan objek atau tulisan nantinya ya. Oke, langsung saja kita beri contoh. Di sini saya akan membuat gambar persegi panjang ya. Untuk gambar persegi panjang gunakan yang gambar kotak ini nih ya, namanya itu create rectangles and square gitu ya, atau bahasa Indonesianya membuat persegi dan persegi panjang gitu ya. Oke, misalnya saya buat kotak seperti ini ya. Selanjutnya untuk memilih warnanya kita bisa klik di sini. Kalau ini warna putih tinggal diklik tombol mouse sebelah kiri ya, atau mau diberi warna yang lain juga boleh, misalnya kasih warna biru gitu ya. Ya, tadi saya bilang zoom in dan zoom out itu penting untuk apa? Untuk melihat detailnya ya, apakah sudah selebar kertas atau belum gambar persegi ini. Misalnya saya klik dengan gambar panah, di sini tulisannya select and transformation object ya, saya zoom in terlebih dahulu ya, dibesarkan. Oh, belum sampai memenuhi, misalnya sampai selebar kertas. Nah, bisa kita lebarkan begini ya. Zoom out lagi gitu ya, pencet kontrol, tahan, rodanya digeser ke belakang, roda pada mouse-nya ya. Yang sebelah sini saya zoom in lagi. Oh, kelebihan ternyata sebelah sini bisa kita kecilkan ya, kita atur besar kecilnya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, tinggal dikecilkan seperti ini. Oke ya, di bagian bawahnya mau kita buat lagi persegi, misalnya caranya bisa dengan menduplikat dengan klik kanan, misalnya copy kemudian paste ya. Oke, copy paste itu bisa, kemudian kita lebarkan. Nanti kita beri warna yang berbeda, misalnya ini saya beri warna hijau gitu ya. Oke, itu penggunaan dari palet warna atau color palettes ya. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk membuat teks atau tulisan kita bisa menggunakan icon yang gambarnya huruf A seperti ini, tulisannya create and edit text object ya. Klik ya. Kemudian kita bisa klik sekali di sini untuk buat judul yang hanya terdiri dari satu baris atau dua baris. Biasanya cukup gunakan tombol mouse sebelah kiri, klik sekali saja, jangan ditahan. Sekali lagi, gunakan tombol mouse sebelah kiri, klik sekali saja untuk membuat judul ya. Klik. Oke, kemudian kita ketik di sini, misalnya judulnya sekolahku gitu ya, sekolahku. Nah, misalnya seperti ini. Oke, untuk memperbesar atau memperkecilnya kita gunakan yang panah ini, kita klik ya, muncul tanda-tanda untuk memperbesar atau memperkecilnya di sini ya, dalam bentuk panah. Ini bisa kita besarkan ya seperti ini ya. Oke, kalau mau dikecilkan seperti ini, kalau mau dibuat gepeng seperti ini ya, itu terserah kalian nanti, kreativitas kalian masing-masing. Oke, misalnya saya letakkan di sini ya, saya besarkan seukuran ini misalnya. Nanti kalau kita mau ubah jenis hurufnya juga bisa. Oke, kita ubah jenis hurufnya dulu ya. Kita pilih teks di sini, di bagian menu ada teks ya, menu, pilih teks, kemudian kita pilih text and font ya, text and font, atau dalam bahasa Indonesianya teks dan huruf gitu ya. Kita klik. Oke, nah ini kita bisa pilih jenis hurufnya di sini, klik ya, kemudian pilih jenis huruf yang kalian sukai ya. Misalnya jenis hurufnya ini banyak sekali jenis hurufnya, nanti kalian pilih sendiri saja ya. Saya hanya beri contoh ya. Misal saya pilih huruf yang mana ya. Oke ya, misal yang ini ya. Nanti di sini terapkan atau apply ya, klik. Nah, kalau sudah di close itu ya, nanti bisa diatur lagi jenis besar hurufnya ya. Kalau kurang lebar, lebarkan.
Kalau kita ingin mengganti warna hurufnya, kalau hanya seluruhnya satu warna gitu ya, sekolahku sama semua warnanya, misalnya saya pilih warna kuning, klik, nah berarti klik di color palette, tombol mouse sebelah kiri warna kuning gitu ya. Tapi kalau kita mau membuatnya satu persatu, misalnya S-nya mau kita buat berbeda warnanya, berarti tadi diklik dua kali, kemudian kalian blok seperti ini, kemudian kasih warna yang berbeda, misalnya warna ini ya. Ini juga saya beri warna yang berbeda lagi, berarti di blok K-nya. L-nya juga bisa kita blok lagi, kasih warna yang berbeda lagi, misalnya warna hijau gitu ya. Atau karena ini warna banyak sekali, kalian bisa pilih nanti warnanya yang beragam di sini ya. Oke, kemudian warna apa lagi ya? Oke, warna ini deh ya. Oke, misalnya saya sudah memilih warna seperti ini ya. Selanjutnya, kalau kita mau buat kolom berisi teks, berbeda dengan judul. Kalau judul tadi menggunakan icon yang huruf A ini, create and edit text object, diklik sekali. Tapi kalau untuk membuat kolom, kita kliknya tahan ya, klik tahan, seperti kolom pada koran atau kolom pada majalah atau pada buku gitu ya. Klik tahan, lepas. Oke, selanjutnya bisa kita ketikkan ya kalimatnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya baik, saya misalkan saja sudah saya ketik seperti ini ya. Sekolahku terletak di wilayah Kota Depok, SDIT Rahmaniah namanya. Lingkungan yang asri dan banyak dinaungi oleh pepohonan yang rimbun adalah ciri sekolahku. Setelah 10 bulan belajar di rumah, kangen rasanya untuk kembali belajar di sekolah. Ini misalnya seperti ini ya, contohnya. Oke, selanjutnya untuk mengubah jenis hurufnya bisa kita blok terlebih dahulu hurufnya. Setelah itu sama seperti tadi, pilih teks, kemudian pilih text and font ya. Ini cara pertama, tadi ganti jenis hurufnya di sini ya. Bisa kalian pilih yang kalian suka gitu ya. Oke. Ini banyak sekali jenis hurufnya, bisa kalian pilih nanti ya. Oke, kemudian ini adalah besarnya huruf ya. Misalnya besarnya huruf 14 seperti itu ya. Kalau kita tampilkan seperti itu ya. Oke, kita ganti jenis hurufnya atau besarnya huruf 24 misalnya seperti itu ya. Atau ini kita tutup dulu di sini. Terus oke. Atau kalian bisa menggantinya di sini ya. Select font family ya di sini. Oke, ini banyak. Nah, misalnya saya ganti seperti ini jenis hurufnya, kemudian ini normal, kemudian besarnya huruf mau diganti menjadi 36 bisa juga ya, atau berapa yang kalian inginkan di sini bisa diketik langsung, misalnya 32 ya, enter ya seperti itu. Atau saya ganti jadi 28 deh ya. Oke, seperti ini. Oke, saya letakkan misalnya ceritanya itu di bagian sini ya. Oke. Selanjutnya kita juga bisa memberikan garis tepi pada tulisan ini. Misalnya judulnya kita akan beri garis tepi di setiap hurufnya. Caranya, sebentar saya zoom terlebih dahulu biar kelihatan bedanya nanti ya. Saya zoom bagian judulnya ya di sini. Sekolahku. Oke, sudah saya zoom. Kita bisa beri garis tepi, misalnya akan kita beri garis tepi berwarna putih di setiap hurufnya. Berarti ini kita klik terlebih dahulu ya, tulisan sekolahku, kemudian kita pilih di bagian warna ya. Pada bagian warna putih ini kita klik kanan ya. Kita pilih klik kanan, kemudian pilih set stroke ya. Pilih set stroke. Atau dalam bahasa Indonesianya pilih warna sapuan gitu ya, pilih warna sapuan, set stroke. Klik. Nah, perhatikan warna putih sudah ada di sekeliling dari masing-masing huruf ini.
tebal tipisnya garis ini, garis stroke ini bisa kita atur dengan cara klik kanan pada bagian huruf ya. Kemudian kalian pilih di sini fill and stroke. Fill and stroke. Dipilih, klik. Kemudian kalian pilih di sini stroke style ya, stroke style. Kemudian bisa kita pilih lebarnya, kita tambah ya. Pakai tanda plus saja boleh seperti ini. Ya, lihat makin tebal ya. Ya. Kalau mau dikurangin berarti klik yang tanda min ini ya, klik min ya, oke. Ya. Misalnya kita atur tebalnya atau mau diketik langsung juga boleh ya. Kita atur tebalnya di sini 0,7 misalnya gitu ya. Oke. 0,7. Kalau sudah kita close ya. Oke. Kita zoom out lagi. Kontrol tahan, kemudian rodanya yang ada di mouse digeser ke belakang ya. Baik, setelah kalian selesai membuat desain ini, jangan lupa untuk selalu menyimpan hasil desain kalian dengan cara klik file atau berkas, kemudian kalian pilih save as ya, kemudian pilih lokasi penyimpanannya. Misal saya simpan di lokasi disk PC di dalam folder dokumen gitu ya. Kemudian saya ketikkan namanya di sini, misalnya latihan strip gitu ya. Ya, save as type-nya atau tipe penyimpanannya menggunakan format Inkscape ya. Nanti belakangnya akan ditambahi SVG atau berekstensi SVG nantinya ya. Klik save kalau sudah, klik save ya. Setelah file tersimpan, kita bisa mengeceknya apakah benar file itu sudah tersimpan atau belum. Bisa kita lihat di Windows Explorer ya. Kemudian kita buka folder tempat menyimpan file tersebut. Tadi saya simpan di disk PC, kemudian di dalam folder dokumen gitu ya. Ini ya, filenya sudah tersimpan dengan nama latihan 2 ya. Di sini ikonnya icon Inkscape, berarti dia tersimpan dalam format desain Inkscape. Oke, baik teman-teman semua, demikian materi kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya pada pekan depan. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.